Dari Sunda sok didoakan pokoknya mah terus on fire di dalam berkarya. Lupa Asia. Kemarin tuh saya 11 Januari kan 28 tahun anniversary saya sama Dewi kan. Itu kan ngeluarin single, bukan Gigi sih, Arana Project, Arman Mola Project sampai akhir zaman. Pertemanan tiga remaja putri Garut yang sekolah di Sanawiyah dicap sebagai anak nakal karena sering melawan guru. Ternyata satu frekuensi dengan seorang guru yang bernama Abah Ejra. Walaupun Abah Ejra sendiri dalam catatan atau pengakuannya pernah diberhentikan dari 2 sekolah karena kasus yang masuk di akal, sebenarnya karena dia punya prinsip. Tapi masyarakat di sekitar mungkin akan berpendapat kok guru bisa dipecat begitu. Tetapi kalau kita mengetahui alur ceritanya, tampaknya satu frekuensi Baceprot dengan Abah Ejra ini. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Helmi Yahya di akhir video ini yang mengatakan bahwa kita itu harus pilih teman karena teman itulah yang akan menentukan masa depan kita. Untuk anak-anak, para remaja dan orang tua, mari kita pikirkan siapa teman yang harus dipertahankan. Untuk orang tua juga harus berpikir menyekolahkan anak yang sekiranya anak-anak itu bisa berteman satu frekuensi untuk meniti karir masa depan. Seperti salah satu contoh Baceprot ini yang dari Garut. Walaupun dicap sebagai anak nakal, setelah membuktikan inilah prestasinya, berarti tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang tidak berprestasi. Yang ada adalah anak yang belum menemukan gurunya yang kita dengar tepat. Ini adalah musik karya siswa Sanawiyah yang tembus pasar Eropa karena pertemanan satu frekuensi, termasuk satu frekuensi dengan salah satu gurunya. Reuni untuk para orang tua. Sebaiknya membahas salah satu topik, misalnya, topik tentang memilihkan teman untuk anak-anak, atau pendidikan era baru, Indonesia Emas, seperti yang sering terjadi di Waglo berikut ini, dan inilah yang akan kita bahas. Jadi pertanyaannya, Anda siapa? Lu siapa? Mau direncanakan mah sok tara jadi. Kudu spontanitas. Ayo. Gitu Di akhir video ini, Helmi Yahya mengatakan bahwa berteman itu harus pilih-pilih yang sekiranya bisa menghambat jenjang karir atau yang menghambat kita untuk berprestasi hindari. Karena apa? Karena kita semakin sibuk. Begitu juga dengan Kiai Yahya yang agak berbenturan dengan pendapat dengan Helmi Yahya tadi. Semakin banyak teman, semakin banyak bersilaturahmi, itu semakin bagus. Dan bagaimana tentang Kiai Yahya dari Lebak Sari? Di video ini kebetulan sudah disiarkan di televisi Republik Indonesia tentang pelestarian alam. Ada pendapat bahwa reuni itu banyak mudorotnya, bahkan ada rumah tangga yang retak karena kegiatan ini. Oleh sebab itu, perlu didesain sebelumnya, tujuannya apa? Dan harus punya manfaat praktis dan jangka panjang. Mungkin topik lainnya tentang pembahasan nutrisi untuk keluarga. Imunisasi, padahal yang paling penting adalah nutrisi dan nutrisi. Ini adalah nutrisinya. Yes. Dengan nutrisi, maka penyakit-penyakit yang menakutkan seperti flu burung dan lain sebagainya itu tidak usah dikhawatirkan. Karena apa? Kita sudah ada imunisasi di dalam tubuh. Faktor itu limbah dari kotorannya mengakibatkan kesuburan tanah menjadi tidak baik. Reuni untuk kaum muda, mungkin topiknya berbeda pula. Bisa tentang upaya menjalin jaringan komunikasi, tentang apotik hidup, peluang bisnis sampingan, memilih teman, menghindari pergaulan yang menghambat, dan sebagainya, seperti kisah berikut ini. Saran untuk para generasi muda, bergurulah kepada orang tua kita yang turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Waglo ini dahulunya adalah sawah yang subur.
kemudian dirubah dari beberapa kali pertemuan, reuni, arisan, pengajian dan lain sebagainya, akhirnya ditemukan saran-saran diantaranya seperti Helmi Yahya berikut Ini ini. tidak perlu. Kita ini punya banyak teman. Waktu kita terbatas sekarang. Kita harus bekerja, harus mencari nafkah, harus mencari pencapaian-pencapaian. Teman itu penting banget. Jangan berteman dengan teman yang toksik. Saya pernah mengangkat ini. Teman yang tidak diperlukan. Teman yang menghalangi Anda untuk sukses. Teman yang hindarin. Gak ada gunanya kita banyak teman. Tetapi teman itu sangat mempengaruhi kita. Ingat ya, burung yang sama hinggap di dalam yang sama. Kalau Anda mau sukses, bertemanlah dengan orang sukses. Saya pernah menganjurkan, walaupun banyak mensalahartikan, bergaulah dengan orang yang lebih dari Anda, lebih sukses, lebih religius, lebih bersemangat, lebih kaya dari Anda. Bukannya kita memilih ini, bukan. Ini diperlukan. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak ada gunanya, malah cenderung mencelakakan Anda, hindari. Kurangi, paham ya? Kurangi teman-teman yang tidak perlu. Kita ini punya banyak teman. Waktu kita Dahulunya adalah terbatas sekarang. sawah yang subur, kemudian dirubah menjadi kolam air deras, ada yang jadi kolam pemancingan. Ingat, ini ternyata menguntungkan. Apa untungnya? Kalau untuk beternak ikan, itu perlu waktu pembesarannya lama sekali. Tetapi kalau untuk pemancingan, itu bisa menjadi pasar. Salah satu contoh diantaranya. Ikan di Sumedang dan Subang itu terkenal kalau di daerah dinginnya, di pegunungannya itu ikan yang paling lezat. Makanya di Jakarta dan Bekasi itu termasuk ikan yang paling mahal. Karena apa? Rasanya gurih katanya. Nah, para pemancing itu lebih suka kalau di kolam-kolam yang berada di pegunungan yang tinggi itu, yang udaranya dingin. Nah, dari Sumedang, dari Tambakan, dari mana-mana ikan itu dibeli, kemudian ditanam di kolam yang ada di sekitar Subang itu. Sehingga mereka memancing hari ini habis. Setelah habis beli lagi, tanam lagi, dipancing lagi habis. Jadi kolam walaupun ukuran kecil itu bisa digunakan untuk pemasaran produk-produk dari sekitarnya itu, kolam-kolam yang ada itu nanti penjualannya di tempat pemancingan itu. Menghadirkan Kay dan Kori hendaknya disesuaikan dengan tema, supaya semua peserta merasa memiliki tujuan yang sama. Tentu saja hendaknya membawa keluarga secara utuh. Dalam pertemuan itu, saling memperkenalkan keluarganya Tempat masing-masing. wisata itu adalah untuk peternakan, nanti dijualnya di situ. Itu sebagai bahan gambaran. Tapi ingat, harus dikelola sendiri. Kalau dilepaskan kepada orang lain, nggak ada untungnya, habis. Nah, oleh sebab itu, karena Waglo ini dipantaunya terlalu jauh dari Jakarta, maka akan dikembalikan seperti zaman dahulu. Bahwa alam di sekitar itu cocok untuk pertanian. Alam di sekitar itu cocoknya untuk peternakan ikan yang secara alami. Tetapi kalau untuk dikelola sendiri lebih baik seperti tadi. Mari kita resapi dulu terjemahan Al-Quran berikut ini, yang ayat aslinya sudah dibacakan sebelumnya. Mengupas ayat Quran sangat tepat jika reuni satu akidah, dan biasanya untuk reuni usia senja, karena mereka sudah merasa dekat dengan hari akhir. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan Allah dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di dalam terjemahannya tadi. Jadi kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Sebab apa yang kita kerjakan itu hanya upaya. Semuanya ditentukan oleh Allah. Kita hanya upaya, dan upaya. Salah satu di antaranya dengan mengadakan reuni, dengan mengadakan arisan, dengan mengadakan pengajian, berkumpul, dan akhirnya dari situ ilmu pengetahuan ditularkan dari satu ke yang lain. Dan akhirnya ditemukanlah informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi. Termasuk
yang persis dengan yang disampaikan oleh Helmi Yahya. Kalau untuk generasi muda yang masih gigih untuk mencari harta kekayaan, untuk bisa umroh, untuk bisa naik haji, itu kan harus punya harta kekayaan. Karena untuk naik haji itu hanya untuk orang-orang yang mampu saja, untuk kurban juga sama. Nah, itulah saran dari Helmi Yahya seperti itu untuk meraih itu. Tapi ketika sudah usia senja, saatnya bersyukur karena apa? Kenikmatan oleh Allah sudah dikurangi. Ada yang memiliki asam urat, tidak boleh makan makanan tertentu, termasuk kacang-kacangan dan bagian tubuh dari binatang atau hewan itu. Cukup daging-daging bagian tertentu saja yang boleh dimakan. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang diambil oleh Allah ketika usia senja. Saatnya bersedekah, saatnya amal baik. Reuni itu sebaiknya digiring kepada ajaran Allah untuk menghadapi sakaratul maut. Bagaimana doanya ya supaya kita sakaratnya itu tidak terlalu sakit? Bagaimana ya supaya kita di alam kubur itu nanti ketemu dengan malaikat itu ada yang bantu, supaya alam kubur itu lapang, tidak menghimpit, karena kan kita tahu di dalam sejarahnya bumi ini menolak untuk diwujudkan tubuh manusia Adam dan Hawa itu dari saripati bumi itu, bumi menolak. Dan akhirnya apa yang terjadi sekarang, setiap orang yang tidak diterima bumi maka arwahnya itu dijepit yang luar biasa. Itu sebagai bahan gambaran, kan itu perlu dikaji lewat pengajian, lewat kiai, lewat ulama. Di dalam reuni itu, itulah barangkali yang perlu diungkap sehingga siap untuk menghadapi akhir hayat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah, tetapi kita juga selaku makhluk sosial yang wajib menjaga lingkungan, termasuk alam. Apalagi sekarang musim hujan. Coba kita lihat, di daerah Jakarta, itu sudah setiap banjir, setiap hujan selalu banjir. Kenapa? Ya karena manusia-manusia di zaman sekarang ini merusak lingkungan hidup. Orang-orang kota membuat villa-villa di pegunungan-pegunungan yang asalnya gunung rindang dengan pohon-pohonan sekarang menjadi tandus, ditebang, berubah jadi villa, berubah jadi bangunan. Akhirnya begitu datang hujan, air tidak meresap, bahkan menghanyutkan lumpur-lumpur, menjadikan erosi dan ternyata banjir. Kedua, karena ulah manusia membuang sampah sembarangan, ya akhirnya banyak selokan-selokan yang tersumbat. Makanya kita wajib melestarikan alam, termasuk kita menjaga jangan asal-asalan membuang sampah. Sebab dengan membuang sampah sembarangan itu artinya kita sudah membuat cemar. Asalnya air di selokan bisa dipakai minum kalau dulu. Kenapa? Karena airnya bersih. Tetapi setelah adanya perusakan alam, air di mana turun hujan akhirnya akan menjadi keruh. Bagaimana mau kita bisa minum? Nah ini, jadi wajib kita itu selain berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai makhluk sosial gitu, kita wajib menjaga, memelihara alam. Bahkan sebaiknya apabila kita menebang pohon, itu harus ada gantinya. Kemarin pemerintah mengadakan jadi penanaman 1 juta pohon. Itu apa maksudnya? Ya maksudnya alam ini jangan sampai rusak. Nah, dan alhamdulillah dengan adanya WAGLO ini, wahana global yang diprakarsai oleh Bapak Ustadz Dedi, rekreasi.
Tapi rekreasinya di sini lain dengan tempat rekreasi yang lainnya. Lain daripada yang lain. Ini namanya wisata religi. Ada Flying Fox. Ini bagaimana bayarannya? Karena ingin mendidik anak-anak yang mau naik flying fox itu harus bisa membaca ayat-ayat yang pendek. Harus hafal doa-doa. Doa makan misalnya, doa mau tidur. Baru bisa, silahkan. Itu salah satu wisata untuk mendidik anak. Apabila anak-anak senang bermain, sudah tiba waktu zuhur, maka oleh petugas diberhentikan dulu. Anak-anak semuanya sholat dulu berjamaah. Nah, jadi saya selaku pimpinan pesantren yang memang lokasinya berdekatan sangat setuju dengan adanya tempat rekreasi di sini, terutama untuk mendidik anak-anak. Pertama, supaya tidak terlalu jauh, kalau sini kan dekat. Ya kedua, supaya anak itu bisa diarahkan selain bermain juga untuk mengenal Allah, beribadah. Baik, Pak Kiai. Tadi dikatakan bahwa sebagai seorang muslim itu memang kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap indah, agar tetap bersih dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Kiai bisa nggak diberikan gambaran yang lebih jauh kepada kita? Tadi disebutkan di ayat yang dibacakan Pak Kiai tadi, janganlah merusak. Karena Allah itu tidak menyukai kerusakan itu. Nah, ada nggak hukuman Allah, ada nggak ancaman Allah bagi orang-orang yang membuat kerusakan itu, Pak Kiai? Atau mungkin imbalan Allah yang lain bagi orang yang melestarikan itu, Pak Kiai? Silakan, Pak Kiai. Setiap perbuatan manusia ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja orangnya yang selalu berbuat kebaikan, termasuk melestarikan alam, tentu amal perbuatannya akan diketahui dan akan mendapat balasan dari Allah. Dan sebaliknya, siapa orang yang senantiasa berbuat kerusakan, maka perbuatannya itu akan diketahui dan akan mendapat balasan dari Allah. Maka oleh karena itu, coba biasakanlah, semumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita memperbanyak amal kebaikan dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan untuk merusak alam itu jangan. Amin. Ya, yang biasanya membuang sampah ke selokan, coba usahakan dari sekarang itu, daripada membuang sampah ke selokan, kan di situ kan ada sampah organik, non organik. Sebaiknya sesuai dengan anjuran pemerintah, termasuk kepala desa menganjurkan tiap rumah itu. Pertanyaan netizen dan wartawan rata-rata sekitar hijab. Maka baca perut ini tuh Asia dan Eropa diduga karena masa hijab dan musik keras. Coba saja dengarkan sendiri penjelasan mereka ini.